Ada juga yang bertanya karena menghujat. Mereka sudah memiliki paham bahwa Islam ini agama yang gak benar. Mereka terpapar Islamofobia. Apapun jawaban kita pasti akan menyebabkan kesalahan menurut pola pikir mereka. Mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka tidak sedang mencari jawaban. Mereka hanya ingin mempertontonkan bahwa Islam ternyata agama yang buruk. Al-Quran ini menfitnah agama kita. Kenapa Al-Quran mengatakan Yesus atau Nabi Isa itu tidak disalib? Lalu Al-Quran tidak bertanggung jawab dengan tidak menyebutkan siapa yang disalib. Kalau memang Nabi Isa tidak disalib, lalu siapa penggantinya? Al-Quran gak bertanggung jawab dalam hal ini. Al-Quran ini bukan kitab suci request. Al-Quran ini bukan kitab suci sebagaimana apa yang kita inginkan akan tertera di dalam Al-Quran. Bukan menu makanan. Apa yang kita mau harus tertera di dalam ayat atau surah dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Yang inti dari Al-Quran itu adalah pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jagalah iman keluarga kalian, jagalah iman kita dan keluarga kita, karena pemurtatan semakin merajalela dan syubhat mereka di seluruh media sosial sudah dinarasikan sejak bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Seluruh umat Islam, muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir Abdul Wafi menyampaikan telah banyak kita temui di segala medsos, platform media sosial, baik di TikTok, YouTube, ataupun di snack video, perdebatan-perdebatan yang sampai pada taraf saling menghujat. Dan perdebatan ini selalu dinarasikan dan diulangi terus-menerus yang seolah-olah hantaman fitnah itu diarahkan selalu kepada Islam. Dan kalau kita melihat di YouTube misalnya, betapa banyak akun YouTube, channel YouTube yang subscribernya sampai jutaan, itu isinya hanya penghujatan kepada agama Islam, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini Al-Fakir ingin sedikit mengupas tentang bagaimana cara menjawab fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat yang kemudian diarahkan kepada Islam dan dilontarkan seolah-olah mengatakan bahwa Islam adalah agama oplosan, Islam adalah agama yang paling terakhir, nggak usah sok-sokan. Maka di sini kita akan menjawab semua tuduhan itu dengan secara ilmiah, tentunya akan dikuatkan dengan data-data eksternal yang mengakui apa yang pernah disampaikan oleh para ulama. Al-Fakir termasuk bagian dari apologet, atau bahasa Arabnya itu mujahid. Mujahid, apologet, sering disematkan nama kepada orang-orang yang sering berdiskusi lintas agama. Dan adanya apologet Islam, para mujahidul muslimin, ada karena sebagai defensif, menjawab tuduhan dan fitnah yang kemudian diarahkan kepada kita. Ada salah satu tokoh penghujat kelas kakap di dunia yang bernama Christian Prince. Kita lihat sudah bertahun-tahun dia menghujat agama Islam, menarasikan seolah Rasulullah SAW itu buruk, menarasikan bahwa Al-Quran itu seolah kitab suci yang palsu. Maka salah satu atau beberapa pertanyaan dari mereka akan kita jawab pada pertemuan kali ini. Misalnya, Christian Prince menulis buku yang berjudul Allah Khairul Makirin. Allah adalah Tuhan Sang Maha Penipu. Bayangkan, dia mengatakan bahwa Allah Sang Maha Penipu hanya karena di dalam Al-Quran tertulis ayat Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baik Sang Maha Pembalas tipu daya. Allah ketika melihat ada kaum orang-orang kafir yang melakukan tipu daya kepada umat yang beriman atau umat Islam kala itu, maka Allah membalas tipu daya mereka. Dan narasi di dalam buku yang ditulis oleh Christian Prince mengatakan seolah-olah Allah ini konotasinya buruk. Di dalam buku ini yang berjudul Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam, jilid 1, tema ketuhanan. Karena itulah kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Jamilah Muhammad Al-Habsyi atau kerap dengan panggilan Bunda Mila yang telah
mensupport kami secara maksimal hingga buku ini bisa terbit dan sukses dibaca umat Islam secara umum. Pada halaman 32 ada tema berjudul Allah Maha Penipu. Allah Maha Penipu adalah fitnah yang diarahkan oleh Christian Prince, dan kemudian narasi ini sering ditampilkan di media sosial yang mengaku mereka sebagai apologet dan menyerang Islam di media sosial mereka. Maka salah satu cara menjawab pertanyaan tersebut atau syubhat tersebut itu sangat mudah sekali sebenarnya, tapi wajib kita merujuk pemahaman kita kepada para ulama. Misalnya, ayat yang ada di dalam Al-Quran tertulis Wallahu khairul makirin. Allah sang maha penipu. Allah yang akan membalas tipu daya orang-orang kafir. Nah, makna ini kemudian diterjemah secara literal dan dipahami sesuai cabang pribadi. Nah, ini yang mereka tidak konsisten atau tidak ilmiah, ya, tidak ilmiah dalam menfitnah Islam. Sedangkan pemahaman Islam, karena kitab suci Islam ini berbahasa Arab, ya, maka kita memahaminya sesuai dengan konteks ilmu bahasa Arab. Kata al-makar artinya adalah at-tadbir fil amri fi khafiyah, mengatur sebuah urusan secara tersembunyi. Maka maksud dari makar Allah adalah balasan dari Allah atas tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Saya kasih permisalan, dan itu juga disebutkan di dalam buku ini pada halaman 32 sampai 33. Saya kasih permisalan begini. Ketika ada polisi yang bisa memberikan tipu daya kepada para penjahat sehingga penjahat itu bisa dijebloskan ke penjara, maka apakah kemudian tipu daya yang dilakukan oleh polisi ini konotasinya buruk? Kan tidak. Setiap penjahat pasti punya cara untuk bertipu daya, untuk menipu daya orang yang akan menjadi korbannya. Sehingga wajib bagi seorang polisi memahami cara tipu daya si penjahat tersebut. Maka ketika polisi berhasil, ya, menggunakan tipu daya yang dapat mengelabui si penjahat, maka bukan konotasinya buruk, malah polisi ini sangat hebat. Begitupun Allah. Ketika orang-orang kafir kemudian ingin mencoba menipu daya orang-orang yang beriman, orang Islam, saat itu Rasulullah dengan para sahabat, maka Allah membalas tipu daya mereka. Nah, ini sebenarnya sudah jauh dijelaskan oleh para ulama sejak dulu, seperti Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya dan para ulama yang lain. Lalu apakah kemudian tipu daya itu tidak terjadi di dalam kitab mereka? Sebagai komparasi dari kami, ternyata setelah kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, atau bahkan kalau ada tahun sekarang yang namanya Perjanjian Modern, akan tertulis yang namanya Tuhan pasti memiliki hak prerogatif, dia bisa menyesatkan dan bisa memberikan hidayah. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Tuh, yang namanya Tuhan, dia memiliki kemampuan untuk mengarahkan seseorang menuju masjid atau diskotik. Akan sangat lucu ketika ada Tuhan hanya mampu mengarahkan kepada kebenaran, tapi tidak ada kemampuan kemudian mengarahkan kepada kejelekan. Yang nantinya di dalam Al-Quran, Allah secara tegas mengatakan, wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Orang-orang yang kemudian tersesat, kemudian Allah dengan maha kuasanya mengarahkan orang ini kepada kesesatan karena mereka adalah orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Yaitu orang yang selalu meremehkan perintah Allah dan mereka selalu melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah. Ketika mereka fasik, maka Allah akan mengarahkan dia kepada kesesatan. Tetapi di dalam kitab suci sebelah yang menfitnah umat Islam bahwa Allah maha penipu, ternyata tidak dinarasikan seperti itu. Misalnya kita buka di dalam kitab Raja-Raja, ya, di dalam kitab Raja-Raja pasal nomor 22, di dalam Perjanjian Lama disekatakan bahwa yang menaruh roh dusta ke seluruh para nabi, ke nabi-nabi di saat itu adalah Tuhan. Sehingga ketika nabi diberikan roh dusta oleh Tuhan, sehingga nabi ini menipu banyak umat dan ternyata penipuan itu berhasil, saudara. Dan keberhasilan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi ini ketika menipu umatnya sudah dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama tersebut. Aku akan menaruh roh dusta kepada mulut semua para nabimu dan mereka akan berhasil membuat tipu daya di bumi.
Bayangkan, keberhasilan tipu daya ditentukan oleh Tuhan. Kemudian roh dusta yang menaruh di dalam mulut para nabi saat itu adalah Tuhan. Berarti penjelasan yang tertera di dalam perjanjian lama ini menyebutkan bahwa Tuhan yang ada di dalam kitab orang-orang Yahudi, yaitu perjanjian lama, juga bisa menyebabkan orang jatuh kepada kesesatan. Bukan hanya di dalam Al-Quran yang Anda pahami secara literal. Itu termasuk pertanyaan yang sering terjadi. Dan orang pertama kali yang menulis sebuah buku dan mengajukan pertanyaan tersebut adalah Christian Prince, dan dia awalnya dari bangsa Arab yang kemudian sekarang ada di Amerika dan kerjaannya setiap hari memang untuk menfitnah Islam. Kedua, ada salah satu fitnah yang disampaikan juga oleh salah satu apologet yang ada di Indonesia, dan itu selalu dia narasikan di dalam setiap perdiskusian. Ketika kita berdiskusi dengan dia, hampir setiap perdiskusian pasti ada narasi seperti itu. Sehingga perlu untuk kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kaki dan betis Allah. Umat yang memiliki Tuhan bernama Yesus, yang ujung rambut sampai ujung kaki adalah 100% manusia. Mereka mencari remis dengan umat Islam, lalu seolah-olah mengatakan di dalam Al-Quran, loh ternyata Tuhan kalian juga manusia. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang tangan Allah. Ada ayat yang mengatakan tentang kaki dan betis Allah. Ada ayat yang menerangkan tentang Allah itu ternyata bersemayam di surga atau di arsy. Kenapa mereka menarasikan seperti itu? Karena mereka memiliki Tuhan yang sudah terlanjur menjadi manusia. Sehingga dikatakan ketika kita berdiskusi dengan mereka, kenapa kalian memiliki Tuhan yang manusia? Lalu mereka mengatakan, wah, di dalam kitab Al-Quran kamu, di dalam kitab suci Al-Quran kamu ternyata Tuhan juga manusia. Buktinya Tuhan kamu punya kaki dan betis. Nah, fitnah-fitnah ini kemudian ternyata telah dijawab jauh ratusan tahun oleh para ulama. Misalnya, di dalam buku ini, Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam, jilid 1 tema ketuhanan, pada halaman 54 ada tema yang bernama betis dan kaki Allah. Nah, ayat yang melatar belakangi tema ini adalah surah Al-Qalam ayat ke-42, yauma yukshafu an sakin, hari di mana betis disingkapkan. Ayat ini dipahami yang menfitnah Islam bahwa Tuhan punya betis. Bagaimana Anda mengatakan Tuhan kami ini manusia padahal Tuhan Anda juga punya betis di dalam Al-Quran? Nah, maka bagaimana cara menjawabnya? Ingat, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Makanya para ulama selalu mengatakan kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah adaqu wa afsahul lughah. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling detail dan yang paling fasih dan yang paling teliti. Sehingga memahaminya butuh banyak ilmu. Misalnya ilmu balaghah atau ilmu mantik atau ilmu-ilmu yang lain. Di dalam balaghah saja terbagi menjadi 3. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Sehingga memahami sebuah teks bahasa, kalau kita tidak menguasai ilmu bahasa tersebut akan rancu nantinya. Kata-kata yauma yukshafu an sakin, para ulama pakar bahasa telah menjelaskan kata yauma yukshafu an sakin bahwa hari di mana betis disingkapkan adalah kinayah. Itu adalah kinayah yang mengarah kepada bahasa majas. Kinayah an syiddatin yaumal qiyamah lil hisabi wal jasa. Jadi itu adalah sebuah kinayah, perumpamaan, sebuah peribahasa yang menerangkan tentang ekstrimnya hal yang terjadi di hari kiamat, karena amal kita akan dihisap nantinya dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pemahaman ini dikuatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan juga ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma was Sifat. Dari beberapa pernyataan para ulama, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Allah punya betis. Tidak ada satupun bahwa Allah ini memiliki tangan. Ada lafal misalnya di dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka ingat teman-teman Islam semuanya, wahai muslimin wal muslimat, bahwa fitnah dan narasi yang diarahkan kepada Islam berkaitan dengan jasmani ilahi itu sering dinarasikan oleh orang-orang. Kenapa? Karena merekalah yang saat ini meyakini Tuhan mereka sebagai manusia. Maka mereka melontarkan pemahaman itu kepada Al-Quran.
yang seolah-olah Al-Quran mengakui ada Tuhan yang berupa manusia. Atau misalnya ketika mereka mengatakan Tuhan itu Bapa di sorga, Sang Bapa yang mengutus Yesus ada di sorga. Pertanyaannya, sebelum Bapa menciptakan sorga, Bapa ada di mana? Kan seperti itu. Lalu ketika ini ditanyakan kepada mereka, oke, kalau Bapa di sorga, Bapa di arsy. Jadi pemahaman Tuhan ada di arsy ini sebenarnya pemahaman dari teman-teman yang selalu menarasikan Bapa ini ada di sorga. Dan itu tertulis, tercatat secara sola scriptura. Apa sola scriptura? Sola scriptura aja secara literal memang tercatat Bapa ada di sorga. Sehingga lucu kemudian kalau kita bertanya kepada mereka, sebelum Bapak menciptakan surga, Bapak ada di mana? Mereka akan mengatakan, biasanya sejauh ini mereka akan mengatakan, ya terserah Bapak dong, mau di mana saja, ngapain kamu ngurus tempatnya Bapak? Nah ini kan jawabannya tidak ilmiah. Sehingga kalau di dalam Islam kita meyakini Allah itu tidak bertempat, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu tidak sama dengan apapun dan tidak ada yang setara dengan Allah. Kenapa kok tidak ada yang setara dengan Allah? Karena kasus asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang menjasmanikan Tuhan. Dulu orang-orang Yahudi itu sering menjasmanikan Tuhan. Ada umat yang hidup bersama Nabi sering menjasmanikan Allah. Sehingga ketika kemudian orang Yahudi bertanya kepada orang Islam, ya Muhammad siflana robbak. Wahai Muhammad, tolong beritahu kami ciri-ciri Tuhan kamu seperti apa. Ketika orang Yahudi bertanya, ciri-ciri Tuhan kamu itu seperti apa wahai Muhammad? Apakah kemudian Allah menurunkan ayat, ya saya punya tangan, ya saya punya betis, ya saya punya kaki, ya alamat saya di arsy. Kan tidak seperti itu. Ternyata Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa. Esa. Apa Esa? Esa ini adalah sebuah kata yang tidak ada duanya. Kalau tunggal, ada dwi tunggal, ada tritunggal. Kalau satu, ada dua, ada tiga. Tapi ternyata Allah melafadzkan ahad, Esa. Esa diambil dari bahasa Sangsekerta yang artinya only one. Hanya satu, tidak ada duanya. Beda dengan kita mengatakan Allah itu satu misalnya, maka memungkinkan ada kalimat dua, tiga, dan setengah. Kalau kita mengatakan Allah itu tunggal, memungkinkan ada kalimat dwi tunggal, tritunggal. Tapi ketika kita mengatakan Allah itu Esa, maka tidak akan bisa dibagi-bagi, tidak akan tersusun dengan apapun, dan tidak akan melekat dengan sesuatu apapun selain Dia. Selain Dia. Lalu Allah dengan tegas mengatakan, walam yakullahu kufuwan ahad, bahwa Dia tidak setara dengan apapun. Sehingga pertanyaan orang Yahudi saat itu kepada Nabi Muhammad membikin umat Yahudi ini, ternyata yang dituhankan oleh Muhammad itu tidak sama dengan apa yang kita tuhankan. Apalagi ketika Allah menerangkan lam yalid wa lam yulad. Langsung ada tiga agama yang dibantah pemahamannya oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatakan Lata Uzza Manat adalah anak perempuan Allah, yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, yang mengatakan Yesus atau Nabi Isa adalah anak Allah. Nah, kemudian ada beberapa fitnah juga yang sering kita temui di dalam perdiskusian yang arahnya untuk menfitnah Islam, dan banyak saya melihat dari teman-teman muslim yang berdebat belum paham arah pertanyaannya. Misalnya, di dalam Al-Quran itu ada ayat begini, di dalam buku ini tertulis di dalam halaman 88. Orang-orang Kristen yang sering menyerang Islam mengatakan bahwa ternyata Muhammad hanya menyembah Tuhan Mekah. Dan itu menggunakan kata hasr. Kata hasr, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah. Aku diutus hanya untuk menyembah Tuhan kota Mekah ini. Itu tertulis di dalam surah An-Naml ayat ke-91. Ini sering kali dinarasikan. Umat Islam yang menjawab tidak sampai kepada puncaknya, tidak maksimal dalam jawaban, ketika maksud dari hasr, innama, itu tidak sedang membatasi Tuhan kota Mekah, tapi sedang menjelaskan keistimewaan kota Mekah. Nah, maka di sini kita akan menjelaskan bagaimana sebenarnya cara memahami ayat yang tertera dalam surah An-Naml ayat 91.
Rasulullah SAW mengatakan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan kota Mekah ini. Sama seperti kasus hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa kemudian Rasulullah hanya akhlak saja yang disampaikan? Kan tidak. Karena di hadis lain Rasulullah juga mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus hanya sebagai seorang pengajar. Maka kata innama tidak bisa kemudian menjadi hasr, menjadi pembatas yang tidak memberikan ruang yang lain untuk kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayat yang menerangkan bahwa Allah itu Tuhan semesta alam sangat banyak sekali. Misalnya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Tuhan semesta alam. Atau di dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Apakah bertentangan? Tidak. Ayat ini menjelaskan tentang keistimewaan Mekah. Maka Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib mengatakan, kenapa Allah menghususkan perkataan kota Mekah sebagai kota yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku hanya diutus untuk menyembah pemilik kota Mekah ini, li'annaha ahabbu biladihi ilaih wa akramuha ilaih. Karena kota Mekah, kata Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, adalah kota, adalah negeri, adalah daerah yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dimuliakan oleh Allah Dan kota Mekah adalah tempat di mana wahyu diturunkan. Dan kota Mekah adalah tempat di mana kitab suci terbaik diturunkan dan manusia terbaik diturunkan yang menjadi rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Maka wajar jika Allah menyebutkannya secara khusus di dalam Al-Quran. Saya kasih penjelasan yang lain. Misalnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden negara Indonesia mengatakan misalnya, aku adalah Presiden Kota Aceh, Banda Aceh. Pada tahun 2024, tanggal 6 Desember, Aceh dinobatkan sebagai kota terbersih di Indonesia. Pada tanggal 6 Desember 2024. Lalu Bapak Prabowo datang ke Aceh mengatakan di dalam pidatonya bahwa saya adalah Presiden Banda Aceh. Apakah kemudian Bapak Prabowo bukan Presiden Kota Probolinggo, juga bukan Presiden Kota Surabaya misalnya, hanya Banda Aceh saja? Padahal kata presiden itu selalu disematkan dengan pemilik negeri, bukan pemilik kota. Makanya ketika dilafatkan Tuhan, seharusnya Tuhan itu bukan hanya tingkat lokal, pemilik kota, tetapi pemilik sebuah dunia, lintasnya dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah hanya Tuhan kota Mekah, Anda lupa dengan apa yang tertera di dalam kitab suci Anda sendiri. Itu ketika kita berdiskusi dengan orang-orang. Karena pertanyaan orang ada dua. Ada yang mereka niat memang bertanya, ada niat mereka memang menghujat. Ketika mereka bertanya, maka kita akan menjelaskan secara ilmiah di dalam Islam bahwa ini tidak lepas dari ilmu-ilmu yang harus kita dalami, seperti penjelasan para ulama, kemudian seperti ilmu bahasa Arab. Kenapa merujuk kepada para ulama? Kita kalau sakit gigi datangnya ke dokter gigi. Kita kalau ban mobil kita bocor datangnya ke tukang tambal ban. Jangan dibalik. Ban mobil kita bocor datangnya ke dokter gigi. Atau ketika kita sakit gigi datangnya ke tukang tambal ban. Hilang, mulutmu hilang semua, kan begitu. Nah, sehingga pemahaman seperti ini harus dipahami. Merujuk kepada pemahaman para ulama itu adalah merujuk kepada orang yang kapasitasnya memang sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ada juga umat yang bertanya karena menghujat. Mereka sudah memiliki paham bahwa Islam ini agama yang gak benar. Mereka terpapar Islamofobia. Apapun jawaban kita pasti akan menyebabkan kesalahan menurut pola pikir mereka. Mereka tidak sedang mencari kebenaran, mereka tidak sedang mencari jawaban, mereka hanya ingin mempertontonkan bahwa Islam ternyata agama yang buruk. Maka satu-satunya cara yang paling terbaik di dalam menjawab para penghujat adalah teori muqabadah.
Apa teori muqabadah? Mengambil dalil lawan untuk menghantamkan kepada lawan. Itu adalah teori yang disampaikan oleh para ulama. Ketika di dalam perdiskusian, seorang penghujat bertanya dengan narasi menghujat dan tidak butuh jawaban, maka kita ambil data dari kitab mereka, kita hantamkan sendiri kepada mereka. Misalnya dalam kasus Tuhan kota Mekah ini, mereka menfitnah Allah bahwa Allah hanya Tuhan negeri Mekah. Padahal di dalam kitab mereka berkali-kali dikatakan Allah Israel. Ini juga saya catat, kami catat di dalam buku ini, Lukas 1 nomor 68 pada halaman 92. Di dalam buku ini pada halaman 92, kita komparasikan pertanyaan mereka. Di dalam Lukas 1 nomor 68, terpujilah Tuhan Allah Israel. Di dalam kitab mereka, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, selalu dinarasikan Tuhan mereka adalah Allah Israel. Berarti kalau kita komparasikan dengan nada mereka yang mengatakan Allah hanya Tuhan negeri Mekah, berarti Tuhan mereka hanya lintas Israel saja, hanya menguasai satu etnis. Apakah kemudian Tuhan kalian tidak bisa menjadi Tuhan negeri Indonesia? Apakah Tuhan kalian tidak bisa menjadi Tuhan negeri Palestina misalnya? Atau Tuhan kalian tidak bisa menjadi Tuhan Amerika? Kenapa hanya satu bangsa saja, satu etnis saja? Apakah kemudian visa Tuhan kalian diblokir oleh negara lain sehingga tidak bisa menguasai negara lain? Nah, ini kan lucu. Di dalam kitab mereka dikatakan Tuhan Allah Israel. Tidak pernah dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an. Tuhan semesta alam. Tidak ada. Bahwa Tuhan Yesus misalnya Tuhan semesta alam. Kan tidak ada. Itu adalah cara menjawab para penghujat ketika kita berdiskusi. Ambil dalil mereka, lemparkan kepada mereka. Dan termasuk tema yang paling krusial, tema yang paling fundamental, yang sangat menjadi inti pokok dalam sebuah agama adalah tentang penyaliban. Apakah Yesus benar-benar disalib atau tidak? Beberapa orang Kristen datang di live TikTok saya mengatakan bahwa Al-Quran ini menfitnah, menghujat agama kita. Loh, kenapa? Ya, Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 150 atau 151 bahwa wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Al-Quran mengatakan Yesus gak disalib. Kita sedang membahas ada orang-orang yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Kita tidak sedang membahas umat yang mengatakan Yesus dan Nabi Isa berbeda. Sekarang kita lihat banyak umat mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda. Padahal banyak gereja di Indonesia yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Dan mereka tidak akan pernah bisa membuktikan dalam fakta sejarah. Dalam fakta sejarah menurut para pakar, ada anak yang lahir tanpa ayah dan ibunya bernama Maryam atau bernama Maria. Ini tidak akan pernah ada dua orang. Semua pakar sejarah ini pasti mengarah kepada satu orang. Nah, kita lanjutkan tema yang barusan. Al-Quran ini menfitnah agama kita. Kenapa Al-Quran mengatakan Yesus atau Nabi Isa itu tidak disalib? Dengan mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, Isa ini tidak dibunuh, Isa ini tidak disalib. Lalu Al-Quran tidak bertanggung jawab dengan tidak menyebutkan siapa yang disalib. Kalau memang Nabi Isa tidak disalib, lalu siapa penggantinya? Al-Quran gak bertanggung jawab dalam hal ini. Lalu bagaimana cara kita menjawab ketika tuduhan itu diarahkan kepada kita dalam perdiskusian? Maka kita mengatakan, Al-Quran ini bukan kitab suci request. Al-Quran ini bukan kitab suci sebagaimana apa yang kita inginkan akan tertera di dalam Al-Quran. Bukan menu makanan. Apa yang kita mau harus tertera di dalam ayat atau surah dalam Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang inti dari Al-Quran itu adalah pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sehingga ketika Allah menarasikan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Berarti tujuan Allah menceritakan para nabi terdahulu bukan untuk menjelaskan siapa yang disalib, bukan untuk menjelaskan siapa aktornya, bukan untuk menjelaskan siapa kepemerintahan waktu penyaliban, bukan.
Tapi tujuan Allah menceritakan nabi-nabi terdahulu untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif misalnya, dilempari batu, sampai menyucurkan darah dari wajahnya, dari kepalanya. Lalu malaikat Jibril saat itu menawarkan untuk membantai kaum tersebut kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad membalasnya? Tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Nah, ketika Nabi Muhammad berdakwah, lalu dilempari batu, dilempari kotoran, dan lain sebagainya, Allah ceritakan tentang cerita nabi-nabi terdahulu. Ini loh wahai Muhammad, dulu ada nabi yang lebih parah cobaannya daripada kamu. Siapa itu? Nabi Isa. Dia hampir disalib, hampir dibunuh oleh kepemerintahan di saat itu dan oleh umatnya sendiri. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Isa. Dulu ada namanya Nabi Yahya alaihissalam bin Zakaria alaihissalam, dibunuh oleh Bani Israel. Dulu ada Nabi Zakaria, dibunuh oleh Bani Israel, dibantai oleh bangsa Bani Israel. Maka ketika Nabi Muhammad berdakwah mendapatkan cobaan yang berat, Allah memberitahukan tentang cerita para nabi terdahulu agar linuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Bukan sedang menceritakan tentang siapa yang disalib, siapa yang memikul salib, jam berapa penyalipannya, siapa yang mengeksekusi. Tidak, saudara, tidak. Sehingga Anda tidak akan pernah menemukan jawaban itu. Tetapi ketika Al-Quran menarasikan bahwa Yesus tidak disalib, ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib secara tegas mengatakan bahwa sanad tentang penyalipan Yesus yantahi ila aqwamin qalilin. Sanad, mata rantai pengabaran tentang tersalibnya Yesus hanya sampai kepada kaum yang sedikit. Berarti bisa jadi ada kebohongan. Dan itu bisa kita buktikan di dalam kitab saudara-saudara kita. Di dalam kitab mereka ternyata tidak kemudian selesai ditulis Yesus disalib. Tidak selesai kemudian dinarasikan setelah disalib dia sudah menjadi Tuhan, mati 3 hari lalu bangkit di hari ketiga. Tidak. Ternyata setelah kita melacak lebih jauh, Injil kanonik, Injil yang diresmikan oleh umat Kristiani ada 4. Yang pertama Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Umat Kristiani sering mengatakan keempat-empatnya ini ketika menulis kitab suci dinaungi oleh Roh Kudus. Jadi mustahil mereka salah. Markus memiliki Roh Kudus, Yohanes memiliki Roh Kudus, Lukas memiliki Roh Kudus, begitupun juga Matius memiliki Roh Kudus. Nah, seharusnya ketika sudah dinaungi Roh Kudus maka mustahil terjadi kesalahan, kata mereka. Apapun yang mereka catat itu sudah dari Tuhan. Apakah seperti itu? Apakah bisa kita membuktikan bahwa mereka bernarasi sama? Oh, ternyata tidak, saudara. Kalau kita buka di dalam buku ini pada halaman 213 ada perbedaan yang sangat krusial tentang penyalipan Yesus. Misalnya, Markus pasal 15 ayat ke-25 dinyatakan bahwa Yesus disalibkan pada jam ketiga. Pada jam ketiga. Kalau sekarang berarti jam 9 pagi. Markus 15, pasal 15 secara tegas mengatakan Yesus selesai disalib jam 9 pagi. Coba kita merujuk kepada kitab Lukas. Coba kita merujuk kepada Injil Yohanes. Di dalam Yohanes menyebutkan bahwa Yesus masih diadili pada jam ke-6. Berarti kalau sekarang jam 12 siang. Nah, Markus memiliki Roh Kudus. Yohanes memiliki Roh Kudus. Yohanes mengatakan jam 12 siang Yesus masih diadili di pengadilan. Belum terjadi penyalipan. Markus mengatakan jam 9 pagi sudah rampung penyalipannya. Ini yang benar yang mana? Roh Kudus yang mana yang benar ini? Apakah ada yang aqdas, yang lebih kudus daripada Roh Kudus satunya? Atau Roh Kudus ini ada tingkatannya, ada yang senior, ada yang junior? Nah, itu bisa kita tanyakan kepada mereka yang kemudian menfitnah Islam, seolah-olah Islam tidak bertanggung jawab. Katanya Nabi Isa atau Yesus itu tidak disalib, tapi kok tidak disebutkan siapa yang nyalib? Lah, padahal di dalam kitab kalian sudah dinarasikan berkali-kali. Bahkan kalimat terakhir
yang disampaikan oleh Yesus ketika disalib itu berbeda-beda antara penulis kitab suci kalian. Ada yang mengatakan Yesus ketika disalib, kata-kata terakhirnya adalah Eloi Eloi lema sabachthani, ilahi ilahi lima taraktani. Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu kalimat terakhir Yesus ketika disalib. Nah, ya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan lucu. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan para nabi. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus karena Yesus adalah bagian dari Tuhan. Anda meyakini, teman-teman meyakini Yesus itu bagian dari Tuhan. Kok bisa ada sebagian itu meninggalkan sebagian yang lain? Katanya 2 adalah 1. Maka ketika Yesus mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal dia bagian dari aku. Kan seperti itu. Nah, ada yang juga yang mengatakan begini. Markus mencatat seruan Yesus, Eloi Eloi lama sabachthani, itu tercatat dalam Markus 15 nomor 34. Nah, sedangkan Lukas menuliskan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu adalah kalimat terakhir yang disampaikan oleh Yesus ketika setelah disalib. Nah, Yohanes ternyata berbeda dengan mereka berdua. Yohanes menyebutkan kata-kata terakhir Yesus setelah disalib apa? Sudah selesai, kata Yohanes. Nah, dari antara Matius, Lukas, Yohanes ataupun Markus terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Yesus yang setiap hari memanggil ya Bapa, ternyata ketika ada di tiang salib memanggil Eloi, ilahi, Tuhanku. Sama seperti saya ketika mengatakan kepada teman saya Muhammad, setiap hari saya memanggilnya Muhammad, kemudian di waktu yang lain saya memanggil dia sebagai Faris. Ini kan sangat aneh. Menunjukkan seolah-olah konotasinya orang yang sedang disalib bukan Yesus. Yesus setiap hari memanggil Tuhannya dengan Bapa. Tapi di tiang salib dia memanggil Eloi. Nah, dari perbedaan-perbedaan penulis ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya penyalipan itu tidak sedang baik-baik saja dalam sejarah. Imam Ar-Razi menyampaikan sanadnya hanya sampai kepada kaum yang sangat sedikit, yang tidak bisa dikuatkan antara satu sanad dengan sanad yang lain, mata rantai pengabaran dengan mata rantai pengabaran yang lain. Dan perlu dicatat teman-teman, yang terakhir, bahwa eksekusi penyalipan adalah murni dari orang-orang Romawi pada saat itu. Eksekusi penyalipan adalah metode eksekusi yang dilakukan oleh kepemerintahan Romawi pada saat itu, bukan aturan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menyalibkan orang yang benar. Tidak ada aturan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan akan menjadikan orang saleh, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang derajatnya tinggi sebagai korban, sebagai orang yang akan disalibkan. Tidak pernah ada aturan tersebut. Maka aturan eksekusi itu murni dari kepemerintahan Romawi. Ketika Yesus menjadi ancaman politik pada saat itu di daerah Yudea, daerah Palestina kalau sekarang, saat itu dikuasai oleh kepemerintahan Romawi, dan saat itu memang mendapatkan kecaman antara kepemerintahan Romawi dengan orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi di sana. Nah, Yesus itu menjadi ancaman politik karena memiliki pengikut dan menyebarkan sebuah paham ajaran. Sehingga ketika Yesus diadili di sebuah pengadilan, apakah Pilatus menemukan kesalahan Yesus? Kan tidak. Pilatus dicatat di dalam Bible tidak menemukan kesalahan Yesus. Tapi kenapa Pilatus tetap mengeksekusi Yesus, tetap menyalibkan Yesus? Karena fitnah dan hasutan dari orang-orang Yahudi yang tidak mau mengikuti ajaran Yesus. Nah, hukum eksekusi penyalipan ini ternyata sudah dilakukan oleh orang-orang Romawi sebelum mengeksekusi Yesus, yaitu kepada para pemberontak politik ketika itu. Berarti penyalipan bukan hukum Tuhan. Penyalipan kepada orang yang benar itu bukan aturan dan ajaran dari Tuhan, tapi murni eksekusi dari orang Romawi. Dan bagaimana kemudian cara eksekusi yang murni dilakukan orang Romawi dijadikan sebuah keyakinan oleh umat? Itu cara menjawab ketika kita diarahkan kepada siapa yang disalibkan di dalam Al-Quran. Maka terakhir, sebagai penutup bab penyalipan, para ulama setelah meneliti siapa yang disalib,
Sebagian para ulama mengatakan yang disalib adalah Yudas Zakaria Yuto, Yudas Iskariot. Apakah kemudian pernyataan para ulama ini tidak bisa dipertanggungjawabkan? Tentu bisa, dan itu bisa juga diakui oleh The Bible, Perjanjian Baru. Karena Yudas dinarasikan di dalam Bible mati dengan cara 2 kali. Yudas di dalam Bible dinarasikan dengan mati caranya 2 kali. Yang pertama dia mati digantung, yang kedua perutnya terberai. Nah, apakah kemudian Yudas ketika mati digantung tidak bisa kita lacak dia sedang disalib atau tidak? Jelas, berarti kalau mati digantung apalagi perutnya terbuka, luka, berarti itu Yudas sedang disalib. Karena kasus Yesus yang disalib itu ditusuk dengan apa namanya ya? Dengan pisau. Seperti itu. Ya, sebagai closing statement yang perlu digarisbawahi untuk umat Islam, teruntuk khususnya di Indonesia, bahwa pemurtatan terjadi di mana-mana. Mereka memurtadkan umat Islam bukan karena ilmu, tapi dengan cara indomisasi dan lain sebagainya, dengan cara pernikahan, dan itu terjadi di mana-mana. Hujatan kepada Rasulullah, hujatan kepada Al-Quran, bahkan di salah satu video mereka, di depan mata saya, mereka berani di live TikTok menginjak Al-Quran. Dan penghujat ini terstruktur. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, Al-haqqu bi ghairi nizam yaglibuhu batil binizam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Maka kita sebagai umat Islam hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah semakin banyak semakin baik untuk mempelajari semua fitnah dan syubhat mereka. Meskipun pada faktanya jarang sekali orang yang murtad gara-gara pemahaman sebab ilmu, tetapi kita juga menyaksikan ada memang beberapa orang yang murtad melalui harta, murtad melalui pernikahan, murtad melalui percintaan, dan itu sangat kita sayangkan. Jagalah iman keluarga kalian, jagalah iman kita dan keluarga kita, karena pemurtatan semakin merajalela dan syubhat mereka di seluruh media sosial sudah dinarasikan sejak bertahun-tahun. Dan kita sudah pernah melaporkan salah satu penghujat ke pihak yang berwajib, tapi sampai detik ini masih nihil, dan semoga nantinya bisa lebih baik lagi dan bisa ditangkap. Karena para penghujat itu ketika mereka sudah berani menghujat Islam dan mereka dicari oleh polisi, mereka akan berpindah tempat ke Amerika. Sama seperti kasus Christian Prince yang awalnya di Arab, karena menghujat Islam secara masif, akhirnya dia dipindah ke Amerika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.